Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Oktober 2023 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil bersama-sama dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengeremuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, saya teringat waktu saya masih menjadi ojek online dan saya menjadi satu-satunya pewarta Daily Fresh Juice yang tukang ojek. Karena waktu itu saya kehilangan pekerjaan saya dan saya sampai sekarang tidak habis pikir bagaimana Allah menghidupi saya dengan segala ketersempitan, dengan segala keterbatasan keadaan saya itu. Bayangkan, saya ojek online, saya dapatkan sesuatu hari itu, dapat rupiah hari itu dan habis hari itu. Padahal saya ngontrak rumah di daerah Bilabong, di Bojonggede, Bogor waktu itu. Dan saya memelihara dogi kecil waktu itu yang sekarang sudah meninggal, namanya Coco. Itu biaya perawatannya jauh melebihi saya, 2 kali lipat daripada saya membiayai hidup saya sendiri. Dan masih banyak kebutuhan yang lain. Dan motor itu masih saya cicil. Saya harus mengangsur tiap bulan. Kalau dinalar secara manusiawi tidak mungkin. Tetapi Allah dengan kasihnya begitu luar biasa. Ada satu peristiwa yang masih membekas di benak saya saat ini. Pertolongan Allah begitu luar biasa kepada saya, saudara. Contoh, saya lagi ngantri di ATM dan saya lihat di depan saya ada seorang umat paroki Santo Paulus Depok yang saya kenal betul, Ibu JDK. Dia seorang penulis buku yang terkenal. Saya bercanda sama dia. "Wah Bu, ambil yang banyak Bu. Wah, belanja-belanja, ini lagi tanggal muda kan Bu," gitu. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia ngambil banyak dan dia masukkan tasnya, tetapi sebagian, dan saya lihat jumlahnya cukup besar bagi saya pada waktu itu. Dia memberikannya untuk saya. Saya kaget luar biasa. Ini kejadian betul di pom bensin Pondok Rajek, Cibinong. Itu luar biasa.
Bagaimana mungkin ya kejadian itu terjadi pada saya? Saya sedang butuh sekian ratus ribu pada waktu itu untuk menutup angsuran motor saya. Dan Ibu JDK itu, ya ini inisial nama, dia memberikan persis seperti yang saya butuhkan. Nominalnya persis, saudara. Ini kalau bukan campur tangan Tuhan, siapa lagi? Lalu bagaimana mungkin kita nggak percaya akan kehadiran Tuhan dan minta tanda yang lebih lagi? Saudara, kurang apa Tuhan memberikan tanda pada kita? Bahkan kehadiran Yesus pun, yang merupakan anak Allah pun, tidak dipercaya sampai sekarang. Mungkin saudara dan mungkin saya juga kadang-kadang bahkan sering tidak percaya bahwa Allah menyelenggarakan kasih-Nya pada kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Kita terlalu sering menganggap biasa kehadiran Allah yang luar biasa tiap hari. Dan kita menganggap luar biasa masalah-masalah kita yang sebenarnya biasa dibandingkan dengan keagungan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi ini kebolak-balik. Seharusnya adalah, yuk mari detik ini kita tidak perlu menuntut tanda lagi. Sudah jelas penyelenggaraan Allah tiap hari kalau kita hitung dari kita lahir sampai sekarang. Ribuan jutaan bahkan ratusan juta kali Allah melalui Yesus Kristus dan bundanya, Bunda Maria, menolong kita, saudara. Maka tanda apa lagi yang mau kita minta? Agar kita percaya bahwa Yesus ada. Agar kita percaya kasih Tuhan itu tiap hari menyertai kita. Agar kita percaya bahwa Yesus itu Sang Mesias, Sang Penebus, yang tiap hari menolong kita padahal kita melakukan dosa yang sama setiap hari barangkali. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Saudara, satu cara, tolong ingat, recall lagi ingatan kita di masa lalu sampai detik ini. Hitung, tulis di kertas, ketik di laptop dan sebagainya. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Karena kebaikan Tuhan terus akan berlangsung sampai nanti kita dipanggil menghadapnya. Kita akan menemukan kebaikan yang lebih agung lagi di alam baka nanti. Syaratnya satu, derek Yesus, ikut Yesus, bertobat. Karena orang-orang Niniwe pun bertobat pada waktu itu melihat Yunus. Padahal Yunus itu hanyalah seorang utusan Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang sudah menerima Yesus dalam komuni kudus itu tidak percaya akan kehadiran Tuhan? Tuhan itu tidak kasat mata memang, tetapi kasat rasa. Ya. Kalau kita bicara soal Tuhan, saudara, kita bukan berbicara mengenai sesuatu yang bisa kita lihat, tetapi lebih dari itu, sesuatu yang agung yang bisa kita rasa. Suara hati kita itu tanda yang paling hakiki adanya Tuhan di dunia ini, adanya Tuhan dalam hati kita. Pertolongan Tuhan itu juga tanda yang paling hakiki adanya Tuhan di dunia ini, adanya kasih Tuhan yang menaungi hidup kita setiap hari. Yuk, mulai detik ini kita lebih percaya akan penyelenggaraan kasih ilahi. Saya Reynold Vincent, Yogyakarta, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Oktober 2023. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi selanjutnya. Tetap semangat,
jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.